Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai tugas sistem informasi akuntansi pertemuan 3, yaitu tentang teknik dokumentasi dan relasional database. Kami yang beranggotakan 3 orang yang terdiri dari saya, Arianti Setianingsih dengan NIM J3N 119029. Saya Indah Safa Anggraini dengan NIM J3N 219314. Saya Nur Muhammad Rizky dengan NIM J3E 219348. Kami akan membahas 4 kasus praktikum. Yang pertama DFT pembelian kredit. Yang kedua, bagian alir dokumen. Yang ketiga, DFT level 0. Yang keempat, DFT level 2. Selanjutnya, kami akan membahas kasus yang pertama yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Untuk yang pertama, kasus 1 ini terkait dengan diagram flow data sistem pembelian kredit. Yang pertama, di sini ada diagram konteks. Dalam diagram konteks di sini terdapat 5 entity atau 5 entitas, yaitu dari bagian gudang, pihak vendor, security, bagian pembelian, dan manajemen. Sistem pembelian kredit ini diawali dari bagian gudang yang mengirimkan surat permintaan pembelian melalui sistem. Kemudian, sistem ini akan mengirimkan surat permintaan pembelian kepada bagian pembelian. Bagian pembelian ini akan mengirimkan surat permintaan pembelian yang sudah disetujui ke sistem kembali. Sistem tersebut akan mengirimkan surat permintaan pembelian kepada pihak security dan mengirimkan surat order pembelian kepada pihak vendor. Kemudian, pihak vendor akan mengirimkan barang, surat pengantar beserta faktur melalui sistem. Yang nantinya sistem ini akan mengirimkan barang tersebut beserta surat permintaan pembelian kepada pihak security untuk melakukan pengecekan. Setelah dilakukannya pengecekan, barang tersebut akan dikirimkan lagi melalui sistem. Dan sistem akan mengirimkan barang tersebut kepada bagian gudang. Setelah diterimanya barang oleh bagian gudang, sistem ini akan membuat laporan pembelian kredit yang nantinya akan dikirimkan kepada pihak manajemen. Kemudian, yang kedua, di sini ada diagram nol. Diagram nol ini terdiri dari 2, yaitu ada pemrosesan pesanan dan penutupan transaksi. Untuk yang pemrosesan pesanan, ini diawali dari bagian gudang yang memberikan atau mengirimkan surat permintaan pembelian kepada sistem. Nah, di dalam sistem ini dilakukanlah proses input pesanan sehingga menghasilkan surat permintaan pembelian dan barang, yang nantinya akan dikirimkan untuk proses selanjutnya yaitu pengecekan. Yang kedua, di sini ada diagram penutupan transaksi yang diawali oleh dari pihak vendor yang mengirimkan faktur ke dalam sistem dan di sini terjadilah proses penutupan sehingga menghasilkan daftar utang pembelian yang nantinya akan digunakan dalam proses pembuatan laporan. Kemudian, di sini ada diagram flow data yang terdiri dari 6 proses utama. Proses pertama diawali dari bagian gudang yang mengirimkan surat permintaan pembelian melalui sistem. Di dalam sistem ini terjadilah proses pertama, yaitu mengecek status utang. Kemudian, sistem ini akan mengirimkan surat permintaan pembelian tadi kepada bagian pembelian. Oleh bagian pembelian akan dikirimkan lagi surat permintaan pembelian yang sudah disetujui melalui sistem. Masuklah ke proses yang kedua, yaitu menginput pesanan. Dalam proses menginput pesanan ini, terdapat proses lanjutan yang diawali dari memasukkan data. Setelah sistem menerima surat permintaan pembelian yang sudah disetujui, sistem akan mengirimkan kembali surat permintaan pembelian kepada pihak security. Selain itu, sistem juga membuat surat order pembelian atau SOP yang nantinya akan dikirimkan kepada pihak vendor.
Kemudian, pihak vendor ini akan mengirimkan barang, surat pengantar, beserta faktur ke sistem. Dan terjadilah proses yang ketiga, yaitu menerima barang. Setelah itu, sistem akan mengirimkan barang tersebut kepada pihak security. Pihak security selanjutnya akan mengirimkan barang beserta surat permintaan pembelian ke sistem dan terjadinya proses yang keempat, yaitu mengecek barang. Setelah terjadinya pengecekan barang, maka barang tersebut akan dikirimkan ke bagian gudang. Setelah diterimanya barang oleh bagian gudang, maka sistem akan melakukan proses yang kelima, yaitu mencatat utang. Dalam proses mencatat utang ini diawali dengan diterimanya laporan penerimaan barang beserta faktur oleh sistem pembaruan daftar utang, sehingga menghasilkan daftar utang. Daftar utang ini yang nantinya akan diproses melalui sistem menyiapkan daftar utang, sehingga menghasilkan daftar utang pembelian. Daftar utang pembelian ini akan digunakan dalam proses yang terakhir, yaitu dalam proses membuat laporan. Di proses ini, sistem akan membuat laporan, yaitu laporan pembelian kredit, yang nantinya akan dikirimkan kepada manajemen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya terkait dengan kasus kedua. Baiklah, jadi di sini saya akan menjelaskan kasus 2, yaitu bagian akhir dokumen. Pada PT Tiki-Taka. PT Tiki-Taka adalah perusahaan terkenal sejakarta yang didirikan oleh seorang pengusaha muda. Perusahaan terletak di Jalan Jenderal Sudirman. Di perusahaan ini membuat berbagai macam spare part kendaraan yang terkenal dengan kualitasnya yang bagus dan harganya juga terjangkau. Dengan kegiatan usahanya, toko ini menggunakan sistem pembelian kredit. Kegiatan-kegiatan yang terjadi dalam proses jual beli pada PT Tiki-Taka sebagai berikut. Itu pada bagian gudang. Bagian gudang mengecek persediaan barang, lalu mencatat barang yang habis. Setelah itu, mengikut barang yang dipesan, kemudian memesan barang ke bagian pembelian. Selanjutnya, bagian gudang membuat surat permintaan pembelian sebanyak 3 lembar. Surat permintaan pembelian lembar ke-1 diberikan pada bagian pembelian. Surat permintaan pembelian lembar kedua diarsip tetap, dan surat permintaan pembelian ketiga diserahkan ke security. Selanjutnya, menerima surat order pembelian lembar keempat dari bagian pembelian, surat permintaan pembelian lembar ketiga dari security, dan laporan penerimaan barang lembar keempat dari bagian penerimaan barang bersama barang. Kemudian, memeriksa surat order pembelian lembar keempat, surat permintaan pembelian lembar ketiga, dan laporan penerimaan barang lembar keempat melalui security. Kemudian, security memasukkan barang ke dalam gudang. Selanjutnya, mencatat laporan penerimaan barang lembar keempat dalam kartu gudang. Kemudian, surat permintaan pembelian lembar ketiga diserahkan kembali ke security, dan surat order pembelian lembar keempat diarsip tetap, dan mengarsip laporan penerimaan barang lembar keempat berdasarkan tanggal dibuatnya. Selanjutnya itu ada pada flowchart bagian pembelian, yaitu pertama, menerima surat permintaan pembelian lembar ke-1 dari bagian gudang. Selanjutnya, mengecek apakah barang yang diminta bagian gudang sudah selesai pembayarannya pada transaksi sebelumnya. Jika belum lunas, proses pembelian dihentikan. Tapi jika sudah lunas, proses pembelian akan diteruskan ke proses berikutnya. Kemudian, menginput barang yang dipesan, lalu membuat surat order pembelian sebanyak 5 lembar. Surat order pembelian lembar ke-1 dikirim ke vendor. Surat order pembelian lembar kedua dan surat permintaan pembelian ke-1 diarsip tetap. Dan surat order pembelian lembar ketiga diserahkan pada bagian penerimaan barang. Surat order pembelian lembar keempat diberikan ke bagian gudang, dan surat order pembelian lembar kelima diserahkan ke bagian gudang. Selanjutnya, menerima laporan penerimaan barang lembar ke-1 dan faktur dari bagian penerimaan barang.
Kemudian memeriksa laporan penerimaan barang lembar ke-1 dan faktur. Yang selanjutnya mengarsip tetap laporan penerimaan barang lembar ke-1 berdasarkan tanggal dibuatnya dan faktur diserahkan ke bagian utang. Selanjutnya ada pada bagian penerimaan barang. Pada bagian penerimaan barang, yang pertama kali yaitu menerima surat order pembelian lembar ketiga dari bagian pembelian dan surat pengantar dan faktur dari vendor bersama barang. Kemudian mencocokkan surat order pembelian, surat pengantar, dan faktur dengan barang. Lalu menginput data barang yang masuk. Kemudian membuat laporan penerimaan barang 4 lembar. Laporan penerimaan barang lembar ke-1 dan faktur diserahkan ke bagian pembelian. Laporan penerimaan barang lembar kedua diserahkan pada bagian utang, dan laporan penerimaan barang lembar keempat bersama barang diserahkan ke bagian gudang. Laporan penerimaan barang lembar ketiga, surat order pembelian lembar ketiga, dan surat pengantar diarsip tetap. Yang keempat yaitu ada bagian utang. Pada bagian utang pertama kalinya yaitu menerima laporan penerimaan barang lembar kedua dari bagian penerimaan barang, surat order pembelian lembar kelima, dan faktur dari bagian pembelian. Lalu membandingkan faktur dari vendor dengan surat order pembelian lembar kelima dan laporan penerimaan barang lembar kedua. Selanjutnya, membuat bukti kas keluar 3 lembar. Mencatat bukti kas keluar lembar 1 dalam kartu gudang. Bukti kas keluar lembar kedua diserahkan ke bagian kartu persediaan. Bukti kas keluar lembar 1, bukti kas keluar lembar 3, dan laporan penerimaan barang lembar kedua, serta surat order pembelian lembar kelima dan faktur diarsip tetap. Yang terakhir yaitu ada pada bagian kartu persediaan. Pada bagian ini pertama kalinya yaitu menerima bukti kas keluar lembar kedua dari bagian kredit ke bagian utang. Kemudian mencatat bukti kas keluar lembar kedua dalam kartu persediaan. Lalu mengarsip tetap bukti kas keluar lembar kedua berdasarkan tanggal dibuatnya. Saya akan menjelaskan kasus 3, yaitu DVD level 0. Yang A mempersiapkan mengajukan pengembalian pajak dengan pajak utang kepada internal revenue. Untuk diagram konteks, saya menempatkan 4 entitas, yaitu internal revenue service, pajak pajak, dan direktur jenderal pajak. Di dalam konteks ini ada sistem mengajukan pengembalian pajak. Pemohonan distribusi ke IFS ke IRS untuk sistem pengajuan pengembalian pajak. Lalu sistem pengembalian pajak melakukan SKPLB untuk wajib pajak. Untuk internal revenue mengirimkan distribusi ke Dirjen Pajak untuk sistem pengajuan pengembalian pajak. Sistem pengembalian pajak akan menerbitkan SKPLB ke Direktur Jenderal Pajak. Lalu Direktur Jenderal Pajak melakukan menerbitkan SKPLB ke sistem pengajuan pengembalian pajak. Untuk pemrosesan data, wajib pajak melakukan distribusi dan melakukan input data. Input data melakukan distribusi untuk pemohon. Pemohon melakukan juga untuk menginput data. Selanjutnya, penutupan transaksi. Wajib pajak melakukan distribusi, penutupan, dan penutupan melakukan verifikasi SKPLB. Dan begitu juga SKPLB melakukan verifikasi ke penutupan. Selanjutnya, pelanggan membayar faktur dengan cek. Piutang diperbarui untuk mengoperasikan pembayaran. Cek tersebut dicatat dan disetorkan ke bank. Di konteks ada 4 entitas yang pertama pelanggan, ada bagian akuntansi, bank, dan bagian kas. Di dalam konteks ini ada sistem penerimaan pendapatan. Di sistem penerimaan pendapatan, pelanggan memberikan cek
Lalu melakukan sistem penerimaan pendapatan akan menggunakan program berupa cek. Lalu untuk bagian kas melakukan data penerima cek bukti pembayaran dan dimasuk kas. Setelah penginputan data sistem penerimaan pendapatan, sistem penerimaan pendapatan akan melakukan catatan ke piutang ke jurnal bagian akuntansi. Untuk pemrosesan data, pelanggan melakukan cek input data. Selanjutnya input data akan melakukan penerimaan cek. Untuk penutupan transaksi, pelanggan melakukan cek ke penutupan, lalu ke PKK, ke setoran bank. Yang C, pelanggan menetapkan pesanan online untuk membeli barang dagangan. Pesan diterima, diisi dan dijasa, diisi dan dikirim ke pelanggan dengan faktur. Untuk diagram konteksnya ada tiga entitas yaitu pembelian, pelanggan, gudang. Untuk pelanggan melakukan pembelian secara kredit. Lalu pembelian menyetorkan surat order pembelian ke faktur ke sistem pembelian kredit. Sistem pembelian kredit akan menyetorkan ke gudang untuk menyiapkan barang surat pengantar, dan gudang juga akan menginput sistem pembelian kredit untuk menyiapkan barang surat pengantar itu ke pelanggan. Untuk pemrosesan data, pelanggan akan memesan barang untuk dan kemudian diinput data secara online. Lalu input data tersebut akan ke surat permintaan pembelian, yaitu ke surat order pembelian. Untuk penutupan transaksi, pelanggan akan menerima pesanan barang. Selanjutnya ke penutupan dan surat pengantar barang dan faktur. Untuk D, permintaan persediaan diterima oleh Departemen Pembelian. Departemen Pembelian mempersiapkan dan mengirimkan pesanan pembelian ke vendor yang sesuai. Di sini ada 4 entitas, yaitu gudang, vendor, bagian penerimaan, pembelian. Dan di dalam konteks ini ada sistem pembelian persediaan. Bagian penerimaan akan melakukan sistem persediaan ke gudang. Gudang juga akan melakukan sistem pengembalian ke persediaan. Pembeli akan melakukan sistem kepersediaan lalu ke vendor. Untuk pemrosesan data, gudang akan mengirimkan surat permintaan pembelian untuk diinput data melalui online. Lalu surat order pembelian akan dicatat di pencatatan pesanan. Transaksi penutupan transaksi, pelanggan akan melakukan SPP dan melakukan penutupan untuk distribusi ke laporan penerima barang. Selanjutnya ke E, faktur vendor diterima, diperiksa, dibandingkan dengan pesanan yang sesuai, kemudian dibayar dan diajukan. Untuk diagram konteks, ada 4 entitas, bagian utang, vendor, bagian kas, dan bagian akuntansi. Untuk di dalam konteksnya ada sistem pengeluaran kas. Pemrosesan data. Vendor akan melakukan pencatatan faktur, lalu diinput melalui data online, dan kemudian akan dicatat ke PKK. Untuk penutupan transaksi, vendor akan mencatat ke faktur dan menerima ke penutupan. Penutupan akan disetorkan ke CPK dan melakukan pengecekan barang dan uang ke vendor.
Selanjutnya yang terakhir, F. Bill of lading untuk memesan persediaan diterima dari vendor, dicatat, dicek dengan pesanan pembelian yang sesuai, kemudian diajukan. Untuk diagram konteksnya, ada 4 entitas yang yaitu vendor, karir atau pihak pengangkutan, notif party, dan konsigen. Yang pertama, vendor akan melakukan sistem pemesanan persediaan yaitu bill of lading instruksi pengiriman. Selanjutnya, cashier akan mencatat dan mengecek kesesuaian bill of lading dengan pesanan penerimaan barang ke sistem pemesanan persediaan. Karir atau pihak pengangkutan mengirim barang sesuai instruksi pengiriman. Lalu untuk ke sistem pemesanan persediaan akan melakukan laporan pengiriman barang melalui notif party. Untuk DFD level 0 pemrosesan data, vendor akan melakukan bill of lading ke sistem pemesanan persediaan. Lalu akan diverifikasi ke pihak yang pengangkutan. Untuk penutupan transaksi, vendor akan melakukan bill of lading untuk penutupan. Penutupan akan mengirim pengiriman barang melalui LPP. Selanjutnya, di sini ada kasus 4, yaitu terkait dengan diagram flow data level 2. Untuk kasus 4 di sini terkait dengan sistem pemesanan yang ada pada suatu perusahaan. Yang pertama, di sini disajikan diagram konteks yang terdiri dari 3 entity atau 3 entitas, yaitu ada pelanggan, bagian gudang, dan pemilik perusahaan. Sistem pemesanan ini diawali dari pelanggan yang mengirimkan surat pelanggan, kupon, kode pesanan barang melalui sistem. Kemudian, sistem akan mengirimkan kode pesanan barang tersebut ke bagian gudang. Dan bagian gudang ini akan mengirimkan surat informasi terkait dengan persediaan barang ke sistem. Selanjutnya, sistem ini akan memberikan surat konfirmasi terima barang, faktur, dan nota pelunasan kepada pelanggan. Selain itu, sistem juga akan membuat laporan, yaitu laporan daftar pesanan, yang nantinya akan dikirimkan kepada pemilik perusahaan. Selanjutnya, di sini ada diagram 0, yaitu yang pertama ada pemrosesan pesanan. Untuk pemrosesan pesanan ini diawali dari pelanggan yang mengirimkan kupon melalui sistem. Dan disinilah terjadinya proses input pesanan, sehingga menghasilkan sebuah data transaksi yang nantinya akan digunakan dalam proses selanjutnya, yaitu proses pemesanan. Yang kedua ada diagram 0 terkait dengan pengiriman pesanan. Yang pertama, ini pelanggan akan mengirimkan kode pesanan barang melalui sistem. Sistem akan melakukan proses pengiriman pesanan sehingga menghasilkan nota pelunasan yang nantinya akan digunakan dalam proses pembayaran oleh pelanggan. Kemudian di sini ada diagram flow data level pertama, yaitu diawali dari pelanggan yang mengirimkan surat pelanggan, kode pesanan barang, beserta kupon melalui sistem. Dan disinilah terjadi proses yang pertama, yaitu menginput pesanan. Setelah diinputnya pesanan, sistem akan mengirimkan kupon tersebut ke bagian gudang. Dan di bagian gudang inilah mereka akan menginfokan terkait persediaan barang. Bagian gudang akan mengirimkan surat konfirmasi persediaan barang melalui sistem. Kemudian, sistem ini akan mengirimkan data transaksi tersebut ke proses yang kedua, yaitu proses mengirimkan barang.
Ketika proses pengiriman barang ini, sistem akan mengirimkan surat konfirmasi terima barang, faktur kepada pelanggan. Kemudian ketika pelanggan ini sudah membayar faktur tersebut, sistem ini juga akan mengirimkan nota pelunasan dan kode pesanan barang. Selanjutnya, ada proses yang ketiga, yaitu proses membuat laporan. Proses membuat laporan ini pertama diawali dari diterimanya data transaksi, kemudian dilakukan proses membuat laporan, sehingga menghasilkan laporan daftar pesanan yang nantinya akan dikirimkan kepada pemilik perusahaan. Selanjutnya, di sini ada diagram level 2, yaitu terkait dengan menginputan data. Yang pertama, di sini pelanggan mengirimkan surat pelanggan, kode pesanan barang, beserta kupon melalui sistem. Dan di sini sistem akan menginput semua data-data, sehingga menghasilkan surat pelanggan, kode pesanan barang, dan kupon, yang nantinya akan dikirimkan ke proses selanjutnya, yaitu proses melakukan pemesanan. Dalam proses melakukan pesanan ini, menghasilkan sebuah kupon yang digunakan dalam pengecekan persediaan. Dalam melakukan pengecekan persediaan, ini kupon akan diberikan kepada bagian gudang. Dan disinilah bagian gudang akan memberikan informasi dan mengeluarkan surat informasi persediaan barang melalui sistem. Dan masuklah ke proses selanjutnya, yaitu melakukan konfirmasi persediaan. Setelah terjadinya konfirmasi persediaan, maka pesanan akan dikirim. Selanjutnya di sini ada diagram 2, level 2, yaitu yang pertama, ketika pesanan tersebut dikirimkan kepada pelanggan, maka sistem ini akan mengirimkan kode pesanan barang kepada pelanggan. Pelanggan tersebut akan menerima dan mengirimkan surat konfirmasi terima barang tersebut kepada sistem. Selain itu, sistem juga akan melakukan penagihan pembayaran dengan mengeluarkan faktur dan mengirimkan kepada pelanggan. Ketika pelanggan tersebut ingin melakukan pembayaran, maka pelanggan tersebut akan mengirimkan faktur kembali kepada sistem. Dan di sini muncullah proses yaitu pelunasan. Ketika sudah diterimanya pelunasan dari pelanggan, maka sistem akan mengeluarkan sebuah nota, yaitu nota pelunasan, dan dikirimkan kepada pelanggan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya dan kami mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.